Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis ke-29 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis ke-29 ini cukup panjang hadisnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, ini hadis tentang judulnya adalah mulianya perkara sholat dan menjaga lisan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan apa yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Engkau beribadah kepada Allah. Ya, jadi jawabannya ya, dari jawaban Nabi SAW, yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah. Jadi rukun Islam. Ya, jadi laksanakanlah rukun Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Sekarang Rasul yang bertanya kepada sahabat, pada Mu'adz bin Jabal, mau nggak ditunjukin tentang pintu-pintu kebaikan? Ya. Lalu Rasulullah menjelaskan, puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Ya, jadi pintu-pintu kebaikan adalah puasa sebagai perisai, sedekah sebagai pemadam api atau pemadam dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan sholat malam. Itulah pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17, di mana pada terjemahannya adalah lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara? Yang kedua nih, ditawarkan lagi kepada Mu'adz bin Jabal ya, oleh Nabi SAW, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok perkara? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, tiang-tiangnya dan puncaknya. Ya, jadi pokok perkara dengan tiang-tiangnya dan puncaknya. Lalu Nabi menjelaskan, ya, mau ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi menjelaskan, pokok segala perkara adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad. Ya. Jadi pokoknya perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjadikan atau yang menjaga itu semua? Ya, tawaran Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga ya adalah hal yang untuk menjaga itu semua. Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Cara Rasulullah menjawab adalah beliau memegang lidah dan bersabda, jagalah lisan ini. Ya, jagalah lisan ini kepada Mu'adz, Rasulullah menjelaskan. Lalu kutanyakan, Mu'adz bin Jabal menanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkara kita? Ya, maksudnya disebabkan karena lisan kita. Nabi SAW menjawab,
Tidaklah semua manusia tersungkur di neraka. Tidaklah manusia tersungkur di neraka atas wajah atau atas hidung mereka, melainkan disebabkan lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah, ya, dari hadis ini banyak sekali makna yang disampaikan oleh Nabi atas percakapan tanya jawab antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang tadi bagaimana bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka adalah dengan melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya, kemudian dikatakan lagi pokok-pokok perkara adalah Islam, sholat, ya, dan jihad. Ya, dan kemudian yang tidak kalah penting yang ketiga adalah pandai-pandailah kita menjaga lisan kita. Karena banyak penghuni neraka, ya, yang masuk ke dalamnya karena lisan-lisan mereka. Semoga manfaat dari hadis ke-29 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.